itu. Aku urut ganjel. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and this is me, Angelica Elsie. Jadi guys, di video kali ini aku mau drive thru McD sama Tita, sama Kak Gaby. Sama kita mau curcol-curcol, cerita-cerita gitu. Jadi kalian harus ikutin video kita kali ini. Dan sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Jadi langsung aja kita drive thru. Pesan apa gitu ya? Tuh. Makan hebat. Oke guys, kita mau pesan menu dulu. Udah di lock. Chicken, aku chicken. Mau pesan paket hebat. Paket hebat yang di burger deluxe atau paket hebat ayam kak? Chicken burger deluxe-nya 2. Di burger deluxe 1, chicken burger saya 2 ya. Sudah sesuai monitornya? Ya udah. Totalnya jadi 1 ribu ya. Pembayaran sudah dikasih terima kasih. Terima kasih. Oke, kita Produk dan produk juga. Kasih. ya makan. Dulu ya. Oh iya. Makasih ya. Hore, makanan kita datang. Kentang McD baunya wangi sekali ya. Kita cari tempat dulu. Oke, kita udah sampai. Oke guys, ini dia makanan kita. Ini minumnya Coca-Cola seperti biasa. Dan ini kita beli kentang dan burger. Kita buka dulu ya. Ini kita taruhin dulu ya, Bapak ya. Ini kentangnya. Enak banget deh, kentang McD. Udah tertandingi dengan yang lain. Terus yang ini punya Kak Gaby. Terus ini punya kakak ya. Yang bukan yang chicken. Chicken itu. Oh, ini beef. Chicken juga. Aku lebih suka chicken daripada daging. Aku lebih suka daging ya. Iya. Kayak kita makan. Ambil kita mau cerita-cerita karena kita lagi makan di McD. Kita mau ngomongin soal makanan favorit di McD. Aduh banyak. Kalau dari Kak Gaby apa? Kalau aku pasti cheeseburgernya. Double cheeseburger. Iya, itu enak banget karena dagingnya itu enak dicampurin sama kayak gini itu kayak nyatu gitu, kayak enak gitu loh, nggak bisa dijelasin. Iya. Enak gitu. Terus apalagi? Terus, Kalau es krimnya, kan es krimnya tuh banyak banget tuh kan. kalau aku Dari suka setiap yang edisi. aku suka yang vanilla pertama, yang kedua yang coklat doang. Kalau yang dicampur gitu kurang Kalau aku sukanya yang burger yang spicy ya, mix spicy itu enak banget. Soalnya aku kalau misalkan di McD itu lebih suka yang chicken daripada yang beef. Terus kalau misalkan es krimnya itu aku suka banget yang es krim McFlurry coklat. Yang edisi apa itu ya? Pokoknya itu enak banget deh. Itu sama yang sekarang itu yang ini, yang coklat itu loh. Yang es krim coklat. Ya itu enak banget boy. Cornnya. Iya. Sama kebab McD enak. Aku belum pernah nyoba Yang kebab fish. sih. Kalau Tita apa? Dia banyak banget tuh katanya. Semua. Salah satunya yang paling kamu incer kalau bisa di Kita McD. makan. Ayam burger. Kencang. Tapi aku tuh kalau misalnya yang McFlurry itu, yang coklat itu, yang bubuk ya, pahit banget. Yang coklat. Itu pahit banget sumpah. Aku pernah makan es krim itu, kan bubuknya banyak banget ya. Makan itu jadi bener-bener pahit banget di situ di mulut. Enak kan? Tapi kalau emang udah dicampurin emang enak sih lumayan. Dan McD-nya tuh deket banget sama rumah Tita. Ini jalan aja bisa. Kayak mereka setiap hari beli mulu makanya. Ya, Tiap hari. setiap hari beli. Kalau di seberang rumah mah iya kali. Aku gimana nih? Ini aku krisis minuman. Ini kamu lihat ini kayak begini kantongnya. Terus aku harus gimana? Enak kok, itu bisa. Oh iya. Capek banget. Bisa minum guys. Dulu Tita itu kita kecil dia yang ini kita kan terus dia tahu waktu kecil kita apa, dia ngapain. Nah kalian waktu pertama kali bisa ingat apa? Enggak tahu, nggak ingat waktu kecilku. Aku sama Kak Gaby waktu dulu Sering main itu dokter-dokteran, terus sering main mama-mamahan, dia langsung jadi mama.
Yang tua kan gue ya. Kita waktu itu pernah main sepeda. Terus dikejar anjing ini. Oh iya inget, itu dikejar anjing. Sampai aku jatuh. Terus dia nyusruk. Terus kan pas jatuh. Terus kan pas jatuh kan kita lagi main sepeda. Terus jatuh kan. Terus habis itu karena takut dimarahin nenek dibersihin sendiri pakai kapas. Terus akhirnya ketahuan juga kan. Bodoh pakai minyak zaitun. Emang minyak zaitun? Bukannya pakai betadin? Enggak. Mana ada dulu betadin? Enggak. Jangan ini mau dikasih minyak zaitun. Biar ini aku olesin ya. Kelihatan kalian baca-baca ini. Iya tuh. Tapi akhirnya ketahuan nenek juga kan. Terus disuruh bersihin. Tapi sebelumnya tuh kita tuh kayak main urut-urutan karena sakit. Main apa? Urut-urutan pakai minyak zaitun. Aku urutan jok. Terus kalian emang membuat onar kok. Terus kita tuh sering, dia tuh dulu sering nginep di Pondok Gede ya. Karena dulu kan rumahnya belakang ya. Iya di belakang rumah KGB. Hah? Habis itu kita sering berantemnya tuh kayak nggak jelas. Terus dia tuh tiba-tiba suka nangis gitu kan, saya panik ya. Lagi berantem gitu, terus tiba-tiba dia nangis, kejurbat lagi ya Tuhan, itu pengen aku bekas. Kayak bisa diem gak? Terus habis itu baikan lagi. Dulu tuh aku sering main ke rumahnya dia. Terus habis itu disuruh tidur sama Pak Dewira, tidur siang. Terus kita nggak mau, kita pura-pura tidur, tau nggak? Pura-pura tidur. Terus habis itu kalau nggak ada Pak Dewira kita, terus pas Pak Dewira masuk, karena dulu aku takut. Terus dulu kita sering apa Cak? Pas kecil. Angel dulu ya? Angel itu kecil-kecil jadi bos. Ya kan, bener kan? Jangan bohong. Oh iya ya. Iya. Terus udah gitu Angel tuh ada aja dia akalnya. Kayak contoh waktu itu loh Angel, waktu kamu masih kecil itu loh, kamu berapa gitu lupa deh. Yang kamu makan, Tahu. Oh. lagi susah makan itu loh. Yang kita pernah cerita, ingat nggak? Itu kan si Angel lagi masih kecil tuh lagi susah makan. Terus udah gitu ya tetap harus disuruh makan kan sama ayahnya. Kita waktu itu yang nyuapin, karena dia bilang dia nggak mau makan sendiri, dia mau suapin. Ya udah kita suapin. Udah tuh pas lagi disuapin, awalnya dia makan lama banget, kayak dimut. Gimana sih anak kecil kalau nggak doyan makan dimut kan? Terus udah gitu lama-lama kok kayak nih anak tiba-tiba makannya a gitu, maksudnya a lagi gitu, cepet banget. Terus udah gitu tuh kayak udah mulai curiga kan, ini anak kok tiba-tiba makan cepet banget, gak dikunyah apa gimana gitu kan. Soalnya tuh kalau nggak salah si Angel tuh dijanjiin kalau makannya habis mau dibeliin es krim. Licik banget. Terus akhirnya dia mau makan. Tapi gitu kayaknya emang anak doyan makan ya gimana kan. Tapi sekarang doyan makan kok. Tapi kalau anak kecil emang susah makan gak sih dulu? Tiba-tiba tuh kita denger kayak si ayah muncul, lagi marah-marah, lagi marahin Angel, sama nenek gitu lah, ngomel-ngomel. Terus kita ke kamar mandi lah, kenapa Wira gitu. Kita lihat si Angel tuh dulu suapin malah dilepeh tuh, lihat tuh di kamar mandi tuh bekasnya ada dong. Akhirnya sama ayahnya dibilang ya udah kalau nggak mau makan ya udah kalau gitu nggak jadi dapat es krim gitu kan. Udah tuh akhirnya si ayahnya beliin semua es krim gitu kan, cuma Angel doang yang nggak dapet karena dia nggak mau makan kan. Terus tahu nggak sih itu es krim stick, kita makan es krim tadi kan, dapat es krim juga kan. Pas kita makan es krim itu terus selesai kan, masih ada sisa-sisa gitulah. Terus kita buang ke tempat sampah kan. Terus kita mikir perasaan tadi si Angel kok di luar lama banget ya. Itu tahu nggak sih dia lagi ngapain? Dia lagi di depan tong sampah, lagi ngambil stick es krim mau dimasukin mulut. Tong Tita tuh langsung ke Angel. Itu umur berapa tak? Licik ya Wak. Aduh, itu umur berapa ya? Umur berapa ya? Ini dulu aku nakal banget. Kayaknya belum sekolah. Oh iya. Kamu belum sekolah Angel? Kan aku sekolahnya di Cibinong. Iya, waktu itu Angel belum sekolah. Tapi udah kepikiran sampai ke sana gitu. Terus
terus sampai kayak ini anak terus akhirnya ketahuan kan, kamu jangan dimakan ini, nangis dia. Habis aku nggak dibeliin es krim katanya gitu lah, kan orang nggak mau makan katanya. Ya Ada begitulah aja namanya jadinya. juga anak kecil ya kan, tapi kan sekarang enggak. Nah sekarang Kak Gaby, kalau Kak Gaby kayak gimana dulu waktu kecil? Kalau Gaby, yang paling kita ingat ya, itu waktu dia udah agak gede. Apa? Waktu itu, kakak sekitar kalau nggak salah yang pas di Cimahi itu loh, kayak yang kita mau dikejar anjing itu. Oh. Dia tuh kita lagi jalan-jalan sore, Angel. Jalan-jalan Di sore, pondok. jalan pagi sih. Sore. Lagi jalan-jalan sore di Bandung, Jel. Si Gaby itu, dia biasa kan kalau jalan suka ngelendet kan. Ya Angel tau kan, suka ngelendet gitu. Jalannya bareng tak, biasa kan dia gitu. Udah gitu udah dia lendotan kan sama Tita, jalan, kita jalan sore. Umur berapa? Terus kalau nggak salah kakak waktu itu udah kecil, kakak bukan, kakak belum sekolah waktu itu. Maksudnya kakak udah sekolah, tapi yang kita masih kuliah di Bandung, yang udah lama banget. Kakak masih kecil itu. Iya. Ya sebenarnya nggak kecil-kecil banget sih ya, remaja lah. Itu tau nggak? Ada anjing kan? Ada anjing gitu kan lagi lari ke anak kita kan, kita berdua sama-sama takut anjing kan. Tau nggak apa yang dilakuin dia? Dia tepis tangan kita, dia kabur sendirian. Bener-bener itu sih, Gaby kita sampai kayak ya Tuhan itu gimana? Terus gimana Terus anjingnya? pas kita lihat itu, iya akhirnya kita tuh pura-pura jongkok gitu loh. Anjing kalau kita pura-pura jongkok Iya. kan kabur kan. Itu si Gaby pas kita lihat ya, pas kita balik balik badan gitu kan nyari Gaby, dia udah hilang Jel, dia udah hilang ninggalin Tita. Dia udah nyampe rumah. Udah nyampe depan pagar rumah. Kenapa ya orang panik kan ya, aku tuh kayak panik gitu. Kenapa nggak ditarik aja tuh tangannya si Tita, dilepas? Iya, kenapa dia lari tuh nggak bareng Tita gitu loh, Jel, tau kan Jel? Dia tuh tau nggak sih nih tangan Tita lagi kayak gini kan, lagi Iya. ngelendot, terus tiba-tiba dia gini, ditepis gitu loh, kayak ininya tuh dia lagi gini, terus kayak gitu, terus dia kabur. Dia langsung kabur gitu, cepet banget lagi larinya. Garis cepet banget itu, tiba-tiba tuh udah hilang. Pas kita lihat samperin, dia udah di depan rumah. Panik gitu loh kak. Kan kayak aku tuh gitu, Kak. Bukannya ayah tak gitu kan. Tapi dulu kita pelihara anjing kan ya? Kata ayah. Nggak ingat. Oh iya. Kita tuh mulai trauma sama anjing tuh gara-gara dulu pernah ini. Kenapa kamu dulu sama anjing? Itu yang waktu dibully sama temen Tita kan. Dia pakai anjingnya sebagai sarana membuli Dulu kita anjingnya ada berapa di rumah? Ingat gak? Dulu 2. Blacky sama Boy. Iya. Kalau kakak ada nggak cerita yang serem-serem gitu? Kayak pernah ada pengalaman serem nggak? Nah di Pondok Gede paling sering. Pondok Gede? Oh masih kecil. Kamu kalau nggak salah sama nenek tuh lagi keluar kota deh. Terus kakak sama siapa? Oh, apa? Sama Mbak yang itu Kak Komang atau siapa gitu, gue nggak tahu. Kayak Kak Komang deh. Oh kakaknya lagi kunjungin kita? Enggak, dia itu aku inget, jadi aku di rumah sama Mbak gitu. Gue nggak tahu itu Kak Kade atau Kak Komang, gue nggak tahu, atau Kak Lili atau siapa, gue nggak tahu tak. Pokoknya dulu waktu itu gue masih kecil gitu lah. Terus habis itu kan kamar gue kan yang ditempatin Om Ardi sekarang itu loh. Nah gue kan di situ nonton TV-nya itu kan deket pintu masuk itu kan, jadi ini TV ini pintu masuk. Gue duduk di situ, terus tiba-tiba ada seliweran gede banget jalan nyantai gitu loh. Terus habis itu aku bilang kan sama si, gue lupa itu gue nyebutnya Mbak apa kakak gue gitu, itu apa gue gitu kan. Terus katanya enggak, itu bukan apa-apa gitu kan. Ya udah dong, gue kan biasa aja. Terus pas gue mau mandi, selesai mandi tuh kan gue ke belakang tuh tempat jemuran itu. Terus tiba-tiba ada orang di pojokan sono, hitam tapi jalan ke sini duduk ngumpet tuh di belakang oven yang udah nggak kepake itu loh. Langsung, itu apa kak? Gue langsung gitu kan, enggak itu bukan apa-apa gitu. Terus pas gue tidur, pas si mbaknya tuh lagi cerita, pas buka korden ada mata merah. Itu mbaknya lihat? Iya. Kakak juga lihat? Iya, terus langsung ditutup, langsung gue tidur di situ tau nggak? Itu pas aku nggak tahu, pokoknya aku tuh lagi di rumah berduaan gitu sama si mbak itu malam-malam tak. Gue inget banget itu, soalnya gede banget dan itu jelas banget dari ujung sana ada orang tiba-tiba jalan sembunyi di belakang situ kan, gue takut ya. Itu kalau misalnya pengalaman horor ya. Kalau aku di ini waktu kita nginep di hotel, ingat gak waktu kita memilih untuk tidur berdua sekamar, kayak sok banget kita ya. Ingat gak? Itu lo tau ada kita nggak sih? Ada lah. Ada. Yang waktu itu aku sama Kak Gaby tuh
Kita sama mama kayaknya satu kamar. Iya, tadi kan kita mau sekamar gitu, terus katanya enggak berdua aja gitu loh, sobat kita kan. Oh, tahu kayaknya yang di waktu di ini nggak sih puncak? Iya itu. Di puncak. Itu kan. Nah, itu tuh kan aku nggak bisa tidur kan. Terus aku tidur, aku bilang sama Kak Gaby, "Kak, tidurnya ngadep sini ya." Udah deh, malah tiba-tiba ngadep situ aja. Terus gue kayak dia udah ngorok. Terus habis itu kan aku ngadep sini. Perlu diperhatikan si Gaby ini nggak bisa diajak kerja sama. Terus habis itu aku kan tidur kan. Waktu itu TV kita nyala gak sih? Enggak ya? Enggak. Oh, kayaknya tuh TV-nya nggak nyala kan. Pas aku tidur lagi, kok tiba-tiba kayak ada orang gitu loh berdiri di depan aku gitu loh, ngeliatin loh. Terus kayak bayangan dia jalan-jalan gitu loh. Tapi aku nggak berani buka mata sampai pagi. Terus habis itu, habis kayak gitu terus ada orang kayak ada di tempat tidur kan. Terus ini toilet. Terus kan kayak ada dinding gitu kan. Kayak ada orang yang ngeliatin gitu. Ngintip gitu ya. Iya, tapi aku nggak berani buka mata. Tahu tiba-tiba Jam ke scare. gua. Iya. Kalau kita apa? Banyak. Salah satunya paling serempol. Oh, paling serem mah kalau pas masih kecil kali ya. Iya, pas udah agak gede sih nggak terlalu dipikirin gitu, kayak seremnya serem biasa aja gitu. Tapi waktu masih kecil tuh sampai takutnya, sampai dia tuh nggak pernah berani tidur sendiri. Karena entah kenapa si Om Ardi tuh bisa aja gitu tidur nyenyak. Tita mulu yang diganggu. Itu waktu yang rumah di Ciputat itu yang aku ngurusin. Rumah kakek nenek waktu ayah-ayah kalian semua nih masih pada muda. ABG. Kita waktu masih kecil, jadi dia berturut-turut. Yang pertama itu kita tuh kayak nggak tahu kenapa ya kebangun gitu loh, pas lagi tidur nyenyak terus tiba-tiba kebangun. Tiba-tiba tuh kayak kita pengen lihat jam aja gitu. Masih kayak sebelum subuh waktunya. Kayak kakek nenek tuh nggak mungkin bangun jam segitu. Kakek kan biasanya bangun kan jam 4 ya. Jam 4 jam setengah 5 gitu ya. Nah itu tuh kayak jam-jam baru setengah 3 jam 3-an gitu loh. Iya. Terus nah, itu tuh kita dengar kayak orang masak gitu di dapur, dari dapur. Sereng gitu. Kita mikirnya kayak waktu itu kita belum terlalu takut ya, karena kita mikirnya itu nenek. Iya. Jadi kan kita masih kayak nenek gitu. Oh, mama udah bangun gitu aja. Udah habis itu kan Tita tidur lagi tuh. Terus habis itu lagi tuh Tita tidur. Tita waktu itu di kamar bawah tidur sama Om Ardi, sama Tante Yani, sama nenek kecil. Bertiga. Itu pas Tita lagi pengen tidur tuh kayak gimana sih kalau gelap. Ini kan lampu luar kamarnya kita bertiga nih. Itu kan di bagian depan yang rumahnya Om kita itu loh. Nah, di jendelanya itu kan lampu luar kan pasti nyala. Nah, terus kita di kamar kan lampu mati, gelap kan. Iya. Jadi otomatis kalau di luar ada orang ngapain, pasti kan kelihatan bayangannya. Pasti kelihatan. Ya nggak sih? Siluetnya. Nah, itu kita lagi tidur, kita tidurnya tuh bagian atas. Nenek kecil sama Om Ardi, karena waktu itu Om Ardi masih kecil banget. Kita tidur sendiri yang di kasur atas gitu kan. Pas lagi tidur gitu, kita tuh kayak tiba-tiba kayak kebangun terus nggak bisa tidur lagi gitu. Habis itu tuh kayak ada bayangan gede gitu loh. Itu kan pas banget tuh jendela, ini kasur Tita kan, kasur yang paling atas. Jadi kan jatuh tuh bayangannya ke kasur Tita. Itu apa kok tinggi besar gitu kan. Terus Kayaknya permasalahan kita bayangan itu semua ya. iya, ntar dulu. Terus udah gitu, terus kayak itu apa gitu kan ya. Terus pas apa namanya kayak Tita pengen ngeliat gitu loh, pengen mastiin tapi ragu-ragu gitu kan ya. Tapi Tita tuh kayak punya feeling gak enak gitu loh waktu masih kecil tuh kayak udah ngerasain kayak nggak enak, merinding gitu loh, kayak itu apa ya, siapa yang ada di depan itu. Soalnya kan Tita lihat jam kayak masih jam-jam sebelum subuh juga gitu, sebelum kayak jam-jam kemarin juga gitu, selalu kebangunnya itu gitu kan. Terus kayak aduh nggak berani masalahnya tuh kok kayak tinggi besar gitu loh. Ini sih itu genderuwo ya, nggak tahu juga dah. Terus udah gitu kita ngadu lah tuh ke nenek kecil kan. Tante kok semalam ada Tita cerita lah ya, oh itu mah genderuwo katanya gitu. Kok Tante Yang tahu? bisa menyerupai kan emang genderuwo doang ya? Iya, Tante tahu. Ya iya kan Tante pernah lihat, dia memang suka itu kalau sebelum subuh tuh suka duduk di itu, terus suka jalan-jalan di situ, jalan-jalan di halaman tahu kan yang rumahnya Om Gito itu? Tahu. Yang ada air mancur apa itu, tahu kan taman kecilnya itu? Dia suka mondar-mandir situ, terus habis itu duduk di sofa yang kita duduk kemarin itu Lanjel. Iya. Di luar. Iya. Suka duduk di situ orang, jangankan Tante Yani ya. Pak Putu dulu yang tinggal di situ juga tuh. Itu Pak Putu juga. Tapi wujudnya dia asli apa orang lain menyerupai gitu? Ya tinggi besar aja gitu, nggak menyerupai orang lain.
ya bentuk aslinya dia gitu. Itu Tita lihat dong. Tante ya katanya tante. Tapi Tita juga nggak tahu ya itu benar atau enggak. Pokoknya abis dari situ tuh itu tuh lah kayak berlangsung terus gitu loh, Angel, tiap Iya, malam nggak berhenti. Tita kebangun jam segitu terus kayak lama di situ. Tita pura-pura tidur nggak ngantuk gitu kan ya. Kayak lama-lama kan Tita stres lah, namanya anak kecil nggak bisa tidur gimana sih. Akhirnya Tita bilang lah sama nenek mau pindah kamar gitu kan. Tita bilangnya tuh Tita nggak bilang, nggak cerita gitu loh. Tita cuma bilang kayak mau kamar sendiri gitu. Nah, akhirnya nggak berapa lama kan ya udah nenek itu masih terus berlangsung tuh kayak gitu. Ya, bangun kamar atas kan nggak semudah itu ya. Iya. Lama kan, butuh waktu lama. Terus akhirnya pas udah punya kamar sendiri tuh di atas, ternyata diikutin. Sama Bukan dia. diikutin sama gendoknya, tapi sama Kunti. Beda lagi. Iya. Terus jadi kita tuh dari dulu entah kenapa paling takut yang namanya tangga menuju tempat yang jemur itu. Yang belakang itu. Yang depan kamar mandi Om Gito tahu? Oh tahu, oh ya di situ. Yang di sofa Itu kan ada tangga ke atas tangganya. tuh. Itu kan ke atas itu tempat jemuran. Iya. Nah itu di bawahnya itu kan mesin cuci gitu kan. Nah, Nah itu waktu masih kecil Tita pernah tidur waktu itu ya karena Tita lagi sakit, tidur sama pembantu. Nah pas di kamar pembantu itu Tita kebangun, tau nggak denger apa? Suara orang nangis. Terus Kayak gitu-gitulah gitu. Makin lama kok makin kenceng gitu kan. Kita intip lah lewat jendela itu kan, dipikir itu siapa gitu kan. Udah gitu ya udah Tita tuh langsung takut lah itu siapa gitu kan. Siapa yang pakai baju kayak daster putih gitu kan. Itu cuma kelihatan dari tengah ke bawahnya doang. berarti Tita cuma ngeliat dari kaki. Iya dari ini pinggang ke bawah. Kayak gaun putih gitu aja. tapi kamu nggak ngeliat dia ngabang? Ya enggak lah, kan ceritanya dia lagi duduk di tangga. Duduk kan pasti kan ketahuan ya kakinya Ya, kan nggak nampak tahu, ke pokoknya bawah. Itu kan tangganya itu kan bener-bener di depan jendela. Penutupan. Jadi kamu cuma lihat sini sampai sini Iya, doang. ya kayak itu aja gitu, nggak berani lihat ke atas lah. Udah kayak ya sudah lah ya, kayaknya bukan mbaknya, bukan nenek juga, siapa juga ngapain juga sih nenek nangis di situ kan ya gitu. Dan setahu Tita tuh nenek nggak punya daster putih polos gitu. Yang pas Tita udah pindah ke kamar atas itu loh. Nah, si Mbak Kunnya itu ternyata mengikuti gitu ya. Memang dia tempatnya di situ, jadi udah punya tempatnya masing-masing. Kalau si gendoknya di sana, terus si Mbak Kuntinya itu di Tangga. ini daerah cuci itu sampai ke Oh, atas. iya, gitu. iya, iya. Tempat pangkalannya mereka di situ. Nah, terus pas kita pindah ke kamar atas, di atas itu kan ventilasinya itu tau kan kayak kawat nyamuk. Ya. Jadi kita masih lihat keluar, masih bisa lihat keluar gitu loh. Kayak gitu, kita lagi tidur biasa seperti biasa, kebangun lagi gitu kan. Terus kebangunnya tuh karena ada suara berisik gitu loh. Jadi kalau Angel sama Gigu belum pernah lihat ke atas, itu tuh di sana tempat jemurannya tuh kayak naik ke atap, naik ke genteng gitu. Iya. Jadi kita kalau mau apa sih jemur itu kita naik ke genteng dikit terus jemur gitu. Dan biasanya tuh kakek itu bagian jemur itu loh. Nah kalau lagi jemur itu biasanya dia bawa baknya itu gret gitu lah bunyinya. Nah Tita pikir tuh kakek. Sama yang suara masak itu juga Tita pikir nenek, padahal mah bukan. Orang pas Tita ini juga si nenek belum bangun. Terus yang pas jemur itu? Ya itu Tita dengar suara bunyi gitu kan, gret kayak orang gimana sih Jel, meres air, meres pakaian ser gitu kan, airnya netes gitu loh, kayak ser gitu, suara bunyi air netes. Terus kayak orang gini yang brek gitu lah. Terus langsung seret gitu, kayak orang jemur, persis lah suaranya kayak gitu. Nah itu kenapa Tita tahu itu si Mbak Kunti gitu kan ya. Dulu Tita nggak tahu itu Mbak Kunti gitu. Pokoknya Tita tahu itu cewek gitu karena pakai rok gitu. Iya. Nah itu tuh kelihatan itu yang baju bawahnya itu loh, dari ventilasinya itu. Kelihatan bajunya? Iya, dia lagi naik yang atap yang paling atas. Nah, atap yang paling atas itu kan ada ventilasi yang arah ke kamar Tita. Iya. Jadi kelihatan itu kan putih-putih gaunnya gitu kan. Terus kita mikirnya, ya Tuhan, aku mau lari kemanapun dikejar gitu ya. Di bawah ada dia gitu, di atas ada dia gitu kan. Dari situ sih kayak kapan bisa pindah ya Tuhan. Nah, di situ tuh ini ada aja diganggu melulu gitu loh. Sampai akhirnya dari situ lah Tita jadi nggak berani tidur sendiri. Tapi kalau Tita tidur sama orang lain, itu dia tetap ada? Enggak. Kalau lagi enggak juga sih, tergantung aja, pokoknya random lah, tiba-tiba kayak pokoknya kalau Tita udah tahu kalau udah kebangun di waktu-waktu yang tidak biasa, sepertinya saya akan melihat penampakan. Tapi puji Tuhannya ya, Tita tuh nggak pernah melihat sampai yang full muka gitu loh. Iya, aku juga nggak pernah. Paling Kalau cuma sampai yang full muka kayaknya nggak akan pernah bisa dilupakan deh. Bakal akan selalu terngiang-ngiang dan itu bakal bikin Tita
kita udah penakut tambah penakut. Tapi emang kalau misalnya suara nangis gitu, emang itu bukan suara nangis itu, tapi itu suara kunti yang lagi cekikikan. Iya, tapi aku juga pernah loh, Tak. Itu pas lagi tidur. Iya. Pas lagi tidur, Tak. Angel, lagi tidur. Iya. Di kamar biasa. Iya, di kamar biasa. Terus kayak dengar suara gitu kan. Terus jadi kayak tiba-tiba bangun gitu kan. Apaan itu ya? Tapi biasanya kata orang kalau misalkan suara itu makin deket dia jauh. Kalau jauh makin deket gitu kan. Itu suara kayaknya nggak jauh-jauh banget, Tak. Nggak jauh, nggak deket. Jadi gue nggak tahu ya. Ini kayak suara ketawa gitu. Tapi ya udah, saya tidur lagi aja ya daripada gimana. Tadinya gue mau ngeliat tuh keluar, tapi gue gak berani. Oke guys, gitu dulu video dari kita Drive Thru McD sampai kita cerita-cerita random. Nanti kita next video bakalan cerita-cerita lagi sambil kita mungkin drive thru lagi tapi beda ya guys ya. Oke guys, sampai situ dulu. Pokoknya jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Dan coba kalian komen kira-kira aku bakalan bikin video apa lagi ya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kentang aku jatuh.